Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Belakangan ini, saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-49-nya. Buat kalian yang terus mengikuti alur cerita dari manga Mokushiro Kunoyon Kishi, seharusnya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir halaman chapter lalu? Ya, betul sekali. Di akhir chapter lalu, akhirnya terungkap juga siapa sebenarnya Shin itu. Yang ternyata Shin merupakan perubahan dari Lancelot. Lancelot, putra Ban, serta Elaine. Yang tentu saja saat melihat kejadian tersebut membuat Percival, Donnie, Nacien, Anne ataupun Sylvan menjadi sangat terkejut. Dan terkejutan itu masih berlanjut hingga di chapter ini. Pasalnya di halaman pertama setelah sampul berwarna manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-49, kita memang masih diperlihatkan dengan reaksi terkejut Percival, Donnie, Nacien ataupun Anne setelah melihat Shin berubah menjadi Lancelot. Reaksi semua orang saat melihat kemunculan Lancelot memang berbeda-beda. Entah itu para pembacanya ataupun para karakter yang ada di tempat tersebut. Tapi yang menariknya, jika Percival, Donnie, Nacien, serta Anne terkejut lantaran tidak menyangka kalau berubah yang selama ini menemani perjalanan mereka ternyata adalah seorang manusia, sedangkan untuk Vidic lebih terkejut sekaligus bingung kenapa dia belum pernah mendengar sama sekali nama Lancelot. Padahal menurutnya sebagai seorang kesatria suci yang terlatih seperti Lancelot, seharusnya desas-desus tentangnya pasti sudah lama terdengar. Dan jawaban yang diberikan oleh Lancelot mengenai pertanyaan Vidic sangatlah mengejutkan. Di mana alasan kenapa desas-desusnya tidak tersebar lantaran setiap orang yang melawan dirinya pasti tidak akan selamat. Oleh sebab itulah pada akhirnya tidak ada yang menyebarkan desas-desus mengenai Lancelot. Karena yang mengetahui informasi tentang dirinya tidak ada yang masih hidup. Dalam ucapannya, Vidic memang mengatakan jangan bercanda setelah mendengar jawaban dari Lancelot. Namun apa yang dikatakan oleh Vidic ini cuma di bibirnya saja. Karena di dalam benaknya dia menyadari kalau Lancelot tidaklah bercanda dengan kata-katanya tersebut. Lalu setelah itulah dia mulai menganalisis seluruh kemampuan Lancelot yang sudah dilihatnya. Yang tujuannya untuk mencari kelemahan Lancelot supaya dia dapat segera mengalahkannya. Dari analisis yang dilakukan oleh Vidic ada satu fakta tambahan mengenai Lancelot yang lumayan menarik. Di mana putra dari Ban ini dikatakan sebagai orang kidal. Alasannya lantaran saat melancarkan serangan anak panah dia menggunakan tangan kirinya. Dan bukti kalau Lancelot menembakkan anak panah dengan tangan kiri dapat dilihat dari pelindung lengan yang dia gunakan. Sebuah pelindung lengan yang sekaligus juga digunakan sebagai tempat anak panah. Lalu jika kalian perhatikan anak panah di pelindung lengan bagian kanan Lancelot sudah sepenuhnya kosong. Sedangkan anak panah yang ada di pelindung lengan kiri masih penuh. Itu berarti Lancelot selalu menggunakan tangan kirinya untuk mengambil anak panah yang berada di lengan kanannya. Sedangkan bukti kedua kenapa Lancelot dikatakan kidal oleh Vidic karena ketika menyerang Doronak dia juga menggunakan tangan kirinya. Itulah kenapa setelah melihat dua bukti tersebut Vidic mengatakan kalau Lancelot merupakan orang kidal. Setelah melakukan analisis, akhirnya Vidic mendapat satu kesimpulan mengenai bagaimana caranya untuk mengalahkan Lancelot dengan cepat. Yaitu dia harus melancarkan serangan mematikan di awal agar Lancelot tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Soalnya menurut Vidic yang berbahaya dari Lancelot adalah serangan baliknya. Sebab ketiga rekannya memang tewas akibat serangan balik yang dilancarkan oleh Lancelot. Akan tetapi yang mengejutkannya ternyata putra dari Ban ini mengetahui kalau Vidic tengah mencari cara supaya dapat mengalahkannya. Dan meskipun mengetahui hal tersebut, Lancelot tetap membiarkannya. Yang itu membuktikan seberapa besarnya kepercayaan diri Lancelot. Percaya diri kalau dirinya tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Vidic, walau Vidic menggunakan cara apapun. Di manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-49 ini setelah selesai melakukan analisis, Vidic memang langsung ditunjukkan mengambil tindakan. Dan tindakan pertama yang dia lakukan adalah menggunakan kekuatan sihirnya untuk mempercepat gerakannya. Bahkan saking cepatnya kelompok Percival yang melihat langsung dari luar penghalang masih tidak mampu mengikuti pergerakan kesatria kekacauan ini. Yang itu artinya pergerakan Vidic sudah melampaui batas penglihatan Percival, Donnie, Nacien ataupun Anne. Makanya mereka tidak dapat melihat Vidic bergerak. Karena yang mereka lihat kesatria kekacauan ini tiba-tiba berpindah tempat.
Dan menariknya, ternyata lantaran memiliki pergerakan yang sangat cepat inilah alasan kenapa Vidic disebut sebagai Thunderclap. Gerakan yang dilakukan oleh Vidic memang sangat cepat, dan dia berencana menggunakan gerakannya ini untuk mengalihkan perhatian Lancelot. Lalu ketika perhatian Lancelot teralihkan inilah Vidic akan melancarkan tebasan pedang dari titik buta yang sangat mematikan. Tapi walau pergerakan serta serangan Vidic sangat cepat, ternyata Lancelot masih dapat dengan mudah menghindarinya. Dan Lancelot yang berhasil menghindar ini bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan putra dari Ban ini memang mampu untuk melakukannya. Buktinya meski Vidic sudah melancarkan banyak sekali tebasan pedang, semua serangan itu pada akhirnya tetap berhasil dihindari. Yang tentu saja lambat laun perbuatan Lancelot ini membuat Vidic menjadi kesal sekaligus tidak percaya. Kesal serta tidak percaya lantaran teknik andalannya sama sekali tidak ada yang mengenai Lancelot sedikit pun. Lalu setelah itulah muncul satu kejadian yang amat menarik, di mana Lancelot mengatakan karena berubah menjadi seekor rubah telah membuatnya tidak bisa berlatih. Dan saat mengatakan itu, dia sembari memegang lehernya seperti melakukan peregangan. Yang itu menandakan kalau semua serangan yang dilancarkan oleh Vidic kepadanya bagi Lancelot semua itu bukanlah apa-apa. Makanya kenapa dia bisa sesantai itu setelah berhasil menghindari semua serangan yang mengarah kepadanya. Walau Lancelot selama ini cuma menghindar, bukan berarti dia tidak bisa melancarkan serangan belasan. Karena di chapter ini sekalinya bergerak Vidic dapat dengan mudah dia robohkan. Bahkan Lancelot melakukan itu cukup dengan 2 kali tendangan ringan saja. Saking ringannya, Lancelot menendang sembari memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Dan pastinya saat melihat kejadian ini membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Bahkan Percival serta Donnie sampai seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Akan tetapi kalau Percival serta Donnie sangat terkejut lantaran tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, berbeda halnya dengan Vidic. Soalnya kesatria kekacauan ini terkejut karena mengetahui dirinya tidak bisa melakukan apapun terhadap Lancelot. Padahal Vidic merupakan seorang kesatria kekacauan yang menjadi pemimpin kelompok Dark Talisman, yang seharusnya kekuatan yang dia miliki jauh di atas rata-rata. Namun tetap saja dia tidak bisa melakukan apapun pada Lancelot. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-49 ini, walau di tengah pertarungan kita tetap bisa melihat percakapan yang terjadi antara Lancelot dengan Vidic. Dan dalam percakapan ini ada 2 pertanyaan Lancelot yang menurut saya sangat menarik. Pertama, saat dia bertanya kepada Vidic apakah dia mengenal seorang kesatria kekacauan yang memakai helm dengan visor berbentuk bintang. Sedangkan pertanyaan yang kedua ketika Lancelot bertanya apakah Vidic mengetahui keberadaan Dubs. Lalu kenapa 2 pertanyaan ini menjadi sangat menarik? Soalnya sebagai orang penting seharusnya orang yang dicari oleh Lancelot bukanlah orang sembarangan. Paling tidak Lancelot memiliki kepentingan dengan mereka. Untuk seorang kesatria kekacauan yang memiliki helm dengan visor berbentuk bintang, untuk sekarang kita memang belum mengetahui siapa dia dan apa tujuan Lancelot kenapa mencarinya. Namun untuk Dubs, lantaran dia merupakan seorang pembuat senjata legendaris dari klan raksasa, seharusnya alasan kenapa Lancelot mencarinya sangatlah penting. Entah itu dia ingin dibuatkan sebuah senjata ataupun malah ingin menanyakan cara menghancurkan atau menonaktifkan relik peti mati kegelapan abadi. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri, senjata-senjata yang dibuat oleh Dubs kebanyakan menjadi sangat kuat serta spesial. Salah satunya senjata suci kepunyaan Meliodas. Dan selain itu, relik peti mati kegelapan abadi juga dibuat oleh Dubs. Jadi sebagai pembuatnya, Dubs seharusnya juga bakal mengetahui cara menghancurkan ataupun menonaktifkan relik buatannya tersebut. Bisa dibilang aksi Lancelot kali ini dibuat sangat mendominasi. Betapa tidak, kesatria kekacauan sekelas Vidic saja oleh Lancelot sudah dibuat menjadi seperti mainannya. Namun selain mendominasi dari segi kekuatan bertarung, keahlian yang dia miliki bisa dibilang juga tidak kalah mendominasinya. Sebab di chapter ini setelah diberi 2 pertanyaan, Vidic akhirnya menyadari kemampuan lain yang dimiliki oleh putra Ban ini, yaitu Lancelot yang bisa membaca pikiran. Memang benar Lancelot yang bisa membaca pikiran cuma dikatakan oleh Vidic saja. Namun jujur saja ada yang aneh dari kejadian ini. Lantaran kalau benar Lancelot bisa membaca pikiran, lalu kenapa selama ini saat menjadi Shin dia sama sekali tidak pernah diperlihatkan menggunakannya? Apakah mungkin apa yang dikatakan oleh Vidic ini cuma sebatas perkiraannya saja? Sedangkan kebenarannya tidak demikian? Seharusnya masih sangat mungkin jika Lancelot dapat membaca pikiran orang lain.
Sebab Elaine yang merupakan ibu kandungnya juga mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi bisa saja Lancelot mewarisi kemampuan tersebut dari ibunya. Tapi entah itu benar atau salah, yang jelas alasan kenapa kesatria kekacauan ini mengatakan jika Lancelot bisa membaca pikiran karena putra dari Ban ini selalu dapat menyimpulkan jawaban yang sebenarnya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Vidic. Tentu saja Vidic menjadi sangat terkejut setelah dirinya menebak kalau Lancelot dapat membaca pikiran. Dan sebenarnya yang terkejut bukan hanya Vidic saja, melainkan Percival, Dony, Nasian, serta Anne pun juga diperlihatkan sangat terkejut saat mendengar hal itu. Namun yang mengejutkannya, setelah terkejut, Vidic malah langsung mengambil tindakan untuk menghancurkan penghalang Perfect Cube dengan bola mantra Absolute Cancel, yang tujuannya supaya dia dapat melarikan diri dan segera pergi untuk kembali ke kerajaan Camelot. Dan meski pergerakannya sudah sangat cepat, ternyata Vidic masih tidak melupakan untuk memanggil Sleipnir. Karena menurutnya akan jauh lebih mudah baginya untuk melarikan diri kalau menaiki Sleipnir yang bisa terbang. Memang benar Vidic yang memutuskan untuk kabur ini merupakan sebuah kejadian yang sangat mengejutkan. Soalnya siapa yang bakal menyangka orang yang awalnya sangat sombong itu pada akhirnya kabur setelah merasa tidak mungkin bisa menang. Tapi keputusan yang diambil oleh Vidic ini sebenarnya juga bisa dibilang sangatlah tepat. Sebab kalau bisa kabur dan kembali ke kerajaan Camelot, maka dia dapat melaporkan segala informasi tentang Lancelot kepada Arthur. Lalu setelah semua informasi mengenai Lancelot tersebar luas seperti halnya informasi tentang Percival, maka putra dari Ban ini juga akan diburu dengan gigih layaknya Percival. Akan tetapi tentunya Lancelot tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Apalagi sebelumnya dia juga telah mengatakan siapapun orang yang melawannya pasti tidak akan selamat. Dan kata-katanya tersebut pasti akan dia buktikan. Lalu untuk membuktikannya, hal pertama yang dilakukan oleh Lancelot adalah meminjam belati kepada Dony. Dan dengan belati milik Dony inilah putra dari Ban akan melancarkan serangan untuk membuktikan kata-katanya. Apa yang dilakukan Lancelot setelah meminjam belati dari Dony memang terlihat sangat sederhana. Yaitu dia dengan ringannya mengacungkan belati tersebut ke arah depan. Akan tetapi di balik kesederhanaan itu tersembunyi sesuatu yang sangat mengerikan. Pasalnya dengan menggunakan belati tersebut, Lancelot melancarkan serangan sihir yang amat kuat bernama Shining Rods. Lalu yang mengerikannya, ternyata sihir Shining Rods ini dapat mengejar targetnya. Buktinya yang awalnya sihir ini cuma melaju di tanah, tiba-tiba menukik tajam ke atas untuk menuju ke tempat Vidic berada. Dan walaupun Vidic sudah memberi perintah kepada Sleipnir untuk menghindar, namun sayangnya perintah itu harus berakhir percuma. Sebab serangan sihir yang dilancarkan oleh Lancelot pada akhirnya tetap mengejar targetnya dan berhasil mengenai Vidic serta Sleipnir dengan telak. Yang membuat setelah terkena serangan tersebut, tubuh Vidic ataupun Sleipnir menjadi hancur tak bersisa. Jangankan tubuhnya, armor milik Vidic saja tidak dapat bertahan dari serangan ini. Dengan begitu, sekarang Lancelot telah benar-benar membuktikan kata-katanya yang mengatakan jika seseorang yang melawannya pasti akan berakhir tidak selamat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-49 ini. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.